Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Epistema, sebuah ruang di mana kita tidak hanya membahas hukum sebagai aturan, tetapi sebagai praktik, sebagai sesuatu yang hidup, yang membentuk realitas dan menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang disingkirkan. Autocratic legalism adalah sebuah konsep yang membantu kita memahami satu hal penting. Kekuasaan hari ini tidak selalu bekerja dengan cara melanggar hukum. Justru sebaliknya, ia bekerja melalui hukum itu sendiri. Istilah ini banyak dipopulerkan oleh Kim Lane Chappell dan berkembang dalam kajian tentang kemunduran demokrasi. Dalam buku Constitutional Democracy in Crisis, kita diingatkan bahwa demokrasi tidak selalu runtuh secara tiba-tiba. Ia bisa dilemahkan secara perlahan, melalui aturan yang diubah, melalui prosedur yang dipelintir, melalui hukum yang tampak sah. Di titik ini, hukum tidak lagi sekadar alat keadilan, ia menjadi alat kekuasaan. Dan kita bisa melihat bagaimana pola ini bekerja di sekitar kita. Dalam banyak konflik agraria, masyarakat adat seringkali justru berada di posisi terdakwa. Ketika mereka mempertahankan tanah yang telah mereka jaga turun-temurun, mereka dituduh melanggar hukum. Ketika mereka menolak perampasan ruang hidup, mereka dianggap menghambat pembangunan. Hukum dalam situasi ini tidak hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai alat legitimasi. Di sisi lain, kekerasan terhadap aktivis dan pembela HAM seringkali tidak pernah benar-benar diungkap secara tuntas. Proses hukum berjalan, tetapi berhenti di permukaan. Pertanyaan tentang tanggung jawab yang lebih besar, tentang struktur kekuasaan di baliknya, seringkali tidak pernah dijawab. Dan hukum, sekali lagi, tampak bekerja tanpa benar-benar menghadirkan keadilan. Kondisi yang sama juga dialami oleh buruh sawit. Ketika mereka berjuang atas upah, atas kondisi kerja yang layak, atau sekadar atas pengakuan hak, mereka berhadapan dengan sistem hukum yang sulit diakses. Proses panjang, biaya mahal, dan ketimpangan posisi membuat hukum terasa jauh dari mereka. Jika kita tarik garis dari semua ini, kita akan melihat satu pola yang sama. Masyarakat adat dikriminalisasi, aktivis dibungkam, buruh dipersulit. Dan semua ini terjadi bukan di luar hukum, tetapi di dalam hukum itu sendiri. Inilah wajah dari autocratic legalism. Dalam banyak situasi, persoalan tidak berhenti pada hukum yang bermasalah, tetapi juga pada bagaimana hukum itu dijalankan. Kita sering melihat kecenderungan di mana aparatur negara tidak sepenuhnya berdiri di posisi yang netral. Dalam konflik masyarakat adat, laporan warga seringkali diabaikan atau diperlambat, sementara laporan dari pihak yang memiliki kekuatan ekonomi justru diproses dengan cepat. Dalam kasus buruh, pengaduan atas pelanggaran hak kerap berujung pada mediasi yang berlarut-larut tanpa kepastian, atau bahkan tidak ditindaklanjuti secara serius. Dalam banyak peristiwa kekerasan terhadap aktivis, penyelesaian hukum seringkali berhenti pada level formalitas, tanpa keberanian untuk menelusuri aktor yang lebih besar. Di titik ini, muncul satu pola yang mengkhawatirkan, yaitu keengganan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Hukum seolah dijalankan, tetapi tidak untuk menghadirkan keadilan, melainkan untuk meredam situasi. Sikap ini bukan hanya soal individu, tetapi soal sistem yang membentuk bagaimana aparatur bertindak, lebih memilih aman, menghindari risiko, dan dalam banyak kasus cenderung membela pihak yang memiliki kekuatan lebih besar. Akibatnya, hukum kehilangan makna sebagai alat perlindungan. Ia berubah menjadi mekanisme yang justru memperkuat ketimpangan. Jika kita mundur sejenak ke akar filsafat, kita akan menemukan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Sokrates mengajarkan satu hal mendasar, pentingnya terus bertanya. Baginya, kebenaran tidak lahir dari kepatuhan buta, tetapi dari dialog dan kritik. Dalam konteks hari ini, ketika hukum digunakan tanpa dipertanyakan, kita justru sedang menjauhi semangat ini. Plato mengingatkan bahwa negara bisa menyimpang ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan untuk kebaikan bersama. Hukum seharusnya diarahkan pada keadilan, bukan kepentingan segelintir elit. Ketika hukum melayani kekuasaan, negara sedang kehilangan arah moralnya.
Aristoteles melihat hukum sebagai sarana mencapai keadilan yang proporsional. Ia membedakan antara legalitas dan keadilan. Sesuatu bisa sah secara hukum, tetapi tetap tidak adil secara moral. Di titik ini, kita diingatkan, hukum tidak boleh berhenti pada legalitas. Ia harus terus diuji oleh akal sehat dan keadilan. Kita perlu berhenti sejenak dan mulai bertanya, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai warga. Apakah kita masih melihat hukum sebagai sesuatu yang harus selalu dipercaya tanpa kritik, atau kita mulai berani mempertanyakannya? Karena tanpa kesadaran publik, hukum bisa dengan mudah berubah menjadi alat kekuasaan yang tidak terkendali. Kita perlu membuka pikiran, mulai peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Tidak semua yang legal itu adil, dan tidak semua yang tampak sah itu benar. Berpikir kritis bukan berarti melawan hukum. Berpikir kritis adalah cara untuk menjaga hukum tetap berada di jalurnya. Karena dalam demokrasi, kontrol terhadap negara tidak hanya datang dari lembaga, tetapi juga dari masyarakatnya. Dari kita yang mau bertanya, yang mau peduli, yang tidak diam. Autocratic legalism mengingatkan kita bahwa krisis demokrasi tidak selalu datang dengan suara keras. Ia hadir pelan-pelan, melalui pasal demi pasal, melalui prosedur demi prosedur. Dan karena itu, tanggung jawab kita juga tidak bisa pasif. Kita perlu menjaga kepekaan, kita perlu merawat keberanian untuk berpikir kritis. Karena ketika masyarakat berhenti bertanya, disitulah kekuasaan mulai tak terbatas. Sampai jumpa di podcast Epistema berikutnya. Tetap kritis, tetap peka, dan tetap